ambil alih tugas datuk-datuk adat. Maknanya kita seiringan, kita membantu. Ya, sangat menarik tadi ya sebenarnya. Mungkin ada sekolah di situ kan nanti kan misalnya, dan kita boleh tubuhkan hari jawatan kuasa, kita bincang untuk dapatkan tempat tersebut, dan sangat-sangat menarik sebenarnya. Dan kalau kita tak bergerak adalah satu kerugian bagi kita sebenarnya. Baik, kita pergi pula pada perkentalan pepatah itu. Dan saya tak ada nak cakap lebih panjang. Selepas Datuk Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi ja'ala baina qulubil mu'minin wa awjaba ittihad bil haram tafarruqa fi kitabihil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang terhormat datuk-datuk yang berhadir, Bapak Ibu semua yang berhadir, puan-puan, tuan-tuan, pokoknya kalau kata Minang, semua yang taling puang di atok dan taling puang di Bandung dan tatang puang di tengah rumah, salam kami semuanya kepada Bapak dan Ibu. Bapak Ibu, tuan-tuan, puan-puan yang berhadir, seperti apa yang diminta oleh Datuk kita tadi. Sebelumnya kami nak nyampaikan kata orang Minang. Apa kata orang Minang? Kami ini baru ketik muda matah. Umur alun setempuk tahun jagung. Kok darah alun setempuk Minang. Umur alun menabik kurang. Artinya mungkin seluruh apa yang disampaikan dari Datuk tadi bisa jadi belum tercover dari kami semuanya. Karena situasi umur yang belum begitu mencukupi dengan sekian pengalaman yang mungkin tidaklah sejauh sedalam pengalaman yang telah dilalui oleh Datuk Rusli. Kami begitu luar biasa ketika beliau ngomong tentang masalah adat, begitu dalam kiranya Datuk ini tentang adat ini sebenarnya. Sementara kami yang datang, kami tidaklah Datuk, kami tidak pula penghulu. Kalau di Minang, orang yang dalam adat itu adalah Datuk, di atas Datuk penghulu. Kemudian yang di bawah Datuk itu tidak ada panggilan Datuk lagi, itu adalah Mama atau Nenek Mama. Dan ini yang perkara yang akan tahu dengan adat itu adalah Datuk, Nenek Mama. Sementara Mama adalah saudara daripada ibu yang tidak dituakan dalam suku, namanya Mama. Tapi yang enggak diutamakan sedikit dalam parui dan satu keluarga, ada satu orang, umpamanya ada 4 atau 5 orang dalam keluarga yang jadi Mama, maka yang satunya dinamakan Nenek Mama, yang agak didahulukan. Di atas Nenek Mama baru yang kepala suku, Datuk. Itulah orang-orang yang tahu, yang memahami dalam bidang adat sebenarnya di Minang. Tapi walaupun demikian, karenanya kami lahir di Minang, dan besarnya juga di Minang, tidaklah dikatakan orang Minang kalau tidak beradat Minang. Itu konsepnya itu. Baik, sebelumnya Bapak Ibu puan yang berhadir, saya nak sampaikan dulu sedikit tentang pepatah petitih yang kita maksud. Yang nak sampaikan kata Datuk tadi. Pepatah petitih itu secara berartian Bapak Ibu adalah peribahasa Minangkabau yang berisikan nasihat atau ajaran. Itu yang pepatah petitih. Peribahasa yang dirangkai, yang dibuat oleh nenek moyang kita dari dahulu, yang bermanfaat untuk sebagai nasihat, ajaran-ajaran tentang kehidupan sehari-harian dalam masyarakat Minangkabau. Itulah pepatah petitih. Dirangkup dalam bahasa yang unik, dengan bahasa yang penuh dengan mengandung makna yang halus, dalam, dan bahkan ada kata-kata kiasan-kiasan yang terkandung di dalamnya. Artinya, ketika pepatah petitih ini diucapkan,
ya harus memaknai, harus memahami dahulu apa yang dituju dari petatah petiti ini. Tidak hanya sekedar kulit luarnya. Kalau ketika kita baca kulit luar lalu kita maknakan, maka tidak akan sampailah petatah petiti orang Minang. Dengar saja, ada pepatah yang mengatakan jambatan biasa lapuk, janji biasa mungkin. Ketika kita maknai secara awal, orang Minang penutup, orang Minang tidak mengajarkan syarak. Ya, katanya syarak itu orang Islam, orang Minang itu adat bisa disarak, syarak bisa di kita belah. Padahal kata syarak kita tidak boleh mungkir janji. Ya. Tapi orang Minang malah mengatakan boleh mungkir janji. Jambatan biasa lapuk, ya, janji biasa mungkir. Itu ketika kita memaknai secara zahir. Tapi ketika kita menelusuri makna yang dalam, yang tersirat daripada apa yang disampaikan oleh pepatah ini, ternyata pepatah ini merupakan ingatan yang hendak disampaikan kepada masyarakat Minangkabau. Wahai anak cucu, keponakan sekalian, itu kata pepatah, ingat-ingatlah. Ya, biasanya kemana dalam perjalanan hidup, ingat, jangan lalai. Jembatan itu walaupun besi sekalipun mesti ada akan robohnya. Jadi walaupun telah ada jalan, hati-hati juga dalam berjalan. Jaga diri, lihat ke depan, lihat ke belakang. Nah, janji biasa mungkin dalam artian kata itu kebiasaan orang. Orang biasa ini sering lupa dengan janji-janjinya. Dia mudah berjanji, kemudian diingkari. Nah, pepatah ini mengingatkan jangan sampai mungkin janji ini sebenarnya. Ya. Karena itu yang terjadi selama ini, orang mudah berjanji, kemudian janjinya diingkari. Itu diantaranya yang dimakna dari kedalaman falsafah adat di Minangkabau itu. Ya, artinya peribahasa yang mengandung makna yang dalam, yang ada kata-kata tersirat di dalam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari falsafah adat Minangkabau artinya filosofi orang Minangkabau. Apa itu filosofi orang Minangkabau? Sebelum Islam, filosofinya berlandaskan kepada alam takambang jadi guru. Ini filosofi awal sebelum yang ajaran Minangkabau itu diilhami oleh ajaran Islam. Tapi ketika telah terjadi pengislamisasi, kemudian ajaran Islam itu telah dipadukan, digabungkan, atau dimasukkan ke dalam adat, maka berubahlah filosofinya menjadi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Ya. Seluruh yang akan dijalankan oleh adat bersandi dia kepada agama. Agama, syarak sandinya. Bukan sendi, tapi sandi. Dasarnya. Kalau itu boleh kata agama, maka itu dijalankan oleh adat. Tapi ketika kata syarak tidak, maka itu tidak. Malahan terakhir ketika pertemuan para seluruh ulama untuk pengokohan adat seperti yang disampaikan oleh Mak Datuk tadi, ya, untuk pengokohan adat supaya adat itu bermakna di tengah-tengah masyarakat. Ya, di tahun 63 ada pertemuan seluruh ulama-ulama dan begitu penghulu-penghulu dan Datuk Minangkabau memutuskan ada ungkapan seperti disampaikan Mak Datuk tadi, adat nama paneh, syarak nama lino. Agar menyatu, ya, agar nyambung antara adat dengan agama ini terus bisa eksis di Minangkabau, maka dikatakan adat itu papaneh, syarak itu walindua. Maksudnya adat bagaikan tubuh di luar, kemudian syarak agama bagaikan ruh yang ada dalam tubuh. Ketika orang cuma beradat saja, maka bagaikan hantu yang tidak berpentayangan. Dia ada tapi jasad tidak nampak. Itu kalau dia adat saja.
Tapi ketika dia beragama saja, agama dia lancar, tapi adat tidak relevan dengan zaman, maka bagaikan ruh tanpa tubuh. Ya. Jadi ketika digabungkan semuanya, ruhnya ada, tubuhnya ada, itulah yang adat itu di Minangkabau. Yang menyatukan adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Bagaikan tubuh dengan ruh. Kalau satu dipisahkan, maka dia tidak akan jalan. Tidak jadi. Ini pengokohan, kata-kata pengokohan adat yang sebelumnya telah ada kata-kata yang digunakan untuk pengokohan agar adat bisa disyarak-syarak bisa di kitabullah itu bisa terusnya eksis di Minangkabau. Itu ada kata-kata sebelumnya seperti tadi, ada yang mengatakan syarak mengatur, adat memakai. Ada ungkapan adat dan syarak bagaikan awu tabiang, sanda menyanda keduanya. Nah, kemudian ada lagi adat yang kawi, adat yang kawi syarak yang lazim. Itu kata-kata ungkapan yang untuk pengokohan supaya antara adat dan agama bisa saling berjalan beriringan. Sehingga dalam apa yang saya sampaikan tadi, pertemuan adat di tahun 63 itu, ketika itu kenal dengan nama Inyek Canduang, pemimpin Perti secara partai, kemudian pemimpin MTI, beliau yang mencetuskan madrasah tarbiyah Islamiyah ini ada yang kemudian berkembang di Sumatera Barat bahkan sampai ke seluruh Indonesia, ya, yang bicara kalau di Minang disebut dengan tokohnya kaum tua dalam dunia pendidikan. Dan tidak saja beliau ahli dengan agama, tapi juga lihai dengan adat. Nah, ada beberapa buku beliau yang bicara tentang penggabungan adat dengan agama. Ada pertalian adat dan syarak, mana beliau menggabungkan bagaimana pertalian adat dan syarak. Dalam buku beliau selalu bercerita, ketika ada cerita-cerita yang sampaikan kepada anak-anak keponakan, ini cara Minangnya, cara adat Minangnya, lalu masukkan dengan cara agamanya. Ayat Al-Quran mengatakan seperti ini. Kalau adat mengatakan seperti ini ayat sampaikan seperti ini. Itu buku beliau pertalian adat dan syarak, Pak namanya. Sedikit mungkin kita akan sampaikan Bapak Ibu sekalian pepatah adat ya, yang mungkin kami kutip sedikit yang agak-agak biasa yang sering juga didengar. Karatau madang di hulu, babuah babu mualu, marantau bujang dahulu, di rumah paguluan. Artinya orang Minang ada motivasi untuk anak Minang untuk menuntut ilmu, untuk berkembang, untuk tidak terkekang, berkembang, keluar, carilah, kembangkan kamu pemikiranmu, kembangkan ilmu, dapatkan segalanya, lalu pulanglah ke kampung, bangun kampung, dan kampung ditinggal. Dan itulah yang tadi telah kami bicarakan sama Pak Datu. Ada beberapa kampung di negari di Minangkabau beberapa nagari yang cukup ternama seperti ada Sulit Air, ada apa bang yang tadi yang kita baca Sanyang Baka, ada daerahnya. Begitu perantaunya pulang, kampung terbangun. Setiap orang kampung pulang, orang merantau pulang, dibuatkanlah acara-acara. Nah, kemudian ada acara beroncek namanya Pak Ibu di kami. Para orang perantau itu mudah aja uangnya datang acara beroncek itu. Puluhan bahkan ratusan juta uang terkumpul. Kenapa orang rantau datang ke negerinya, ke kampungnya, dia juga dihormati, ya. Terasa dia masa pulang, dia dari rantau disambut, lalu dia datang membawa pulang ilmu yang dia kembangkan, ilmu yang ia dapat, harta yang dapat dicurahkan ke kampung. Misalnya yang Baka, Suling Air namanya di Minangkabau, tidak ada rumah orang yang buruk dan biasa-biasa, bagus rata-rata saja. Kalau ada rumah yang sedang masalah, begitu dikasih informasi ke perkumpulan Senian Baka, besoknya dibangun, dibantu. Siapa? Persatuan Rantau.
Ini dari implikasi pepatah tadi. Merantau madang dahulu, di pebuah babu walut. Merantau bujang dahulu, di rumah babu walut. Merantau, tuntut, cari, bawa ke kampung, kembangkan di kampung. Ini diantara pepatahnya satu. Yang kedua, ada pepatah duduk melalui ranjau, tagak meninjau jalan. Maksudnya janganlah banyak waktu terbuang. Nah, ini begitu betul orang Minang dulu, Pak. Jangan banyak hari ini habis terbuang begitu saja tapi tidak menghasilkan. Duduk, apa yang mungkin bisa menghasilkan secara ekonomi, kerjakan. Berdiri, apa rasanya yang sekedar bisa menghasilkan secara ekonomi, buat secara adat. Artinya jangan biarkan waktu terbuang. Kalau agama tentu itulah tadi mungkin disampaikan nanti oleh Ustaz. Ya, wal as. Ya, demi masa manusia itu innal insana lafi khusr. Manusia itu dalam keadaan merugi. Ada masjidnya dengan agama. Langsung orang yang merugi adalah orang yang membuang-buang waktu. Di Minang lah keluar pepatahnya. Ya. Duduk merawit ranjau, tagak meninjau jalan. Kemudian ada juga lagi di antaranya mencari-cari saja. Anjalai pemaga koto, tumbuh sarumpun joling budi. Kalau pandai bakato-kato, umpama santan detimbuli. Seseorang hendaklah pandai menyampaikan kata-kata. Itu pepatahnya. Kok pandai kita menyampaikan kata-kata, ungkapan kata, mudah saja masalah akan selesai. Tapi ketika kita menyampaikan sesuatu, tidak pandai, tidak tepat momennya, tidak sesuai dengan waktunya, caranya tidak masuk, maka akan dimaksud tidak akan sampai. Maka pandai-pandailah berkata, menyamuk di bawah-bawah, berkata di bawah-bawah, menyamuk di dia. Nah, artinya apa? Sesuaikanlah kata itu. Jangan berkata di tempat ini, tempat umum dengan tempat perseorangan disamakan saja. Bahkan dengan kata nanti disampaikan di Minangkabau itu namanya ado kato nanampe, kato mendatang, kato mendaki, kato melerir, kato menurun. Ketika kita bicara dengan lawan bicara, kalau bicara yang sesama dengan kita, okelah kita mungkin agak serono, bergurau. Tapi ketika kita bicara dengan orang yang besar dengan kita, harus agak menunduk, harus hormat, jangan sembarangan. Ya, harus hormat. Tapi berbicara kita dengan orang yang paham, sepaham, mungkin sama-sama mantik, orang-orang sama alim, itu tidak lantang-lantang, orang tidak langsung-langsung dengan cara mungkin cara kiasan-kiasan. Itu yang kata Malaysia. Dengan kiasan aja orang udah paham. Kalau di Minang dulu Pak, Bu, kami masuk ke TKT masih kayak itu, dengan kiasan saja orang gaib melarang. Itulah udah paham saja. Bahasa ereng saja, bahasa-bahasa kami. Dengan ereng saja udah jelas, ini orang tua yang marah. Janganlah kayak ini. Ya. Sekarang udah keluar suara kita, oi jangan, masih juga dikerjakan. Nah itu Pak Ibu. Nah, kalau zaman dulu Minang, betapa hebatnya tuh nenek moyang kita tuh sampaikan itu. Dengan caranya saja, kerenahnya saja, kita udah paham bahwa ini salah, ini tidak boleh karyawan, ya nanti dimarahi. Orang tua saya Pak Ibu, orang tua laki-laki saya mendidiknya kayak ini. Ketika saya salah, dia biarkan saja dulu. Waktu kalau itu kan tempat yang ramai, dibiarkan saja. Kita salah, ditengoknya. Gagak gini matanya, berarti dia marah. Kalau kita juga tidak paham, dia tidak ada menghardik di tempat itu. Tapi nanti malam setelah maghrib siap makan, ya duduk dekat di samping dia. Maria, duduk siko. Siap maghrib, orang makan biasa siap maghrib bersama kan. Kami dipanggil semua orang tuh, Maria, duduk siko. Kami di Minang tuh anak itu panggil Waang, Mariam, anak kita panggilan sayang sebenarnya.
pada anak yang agak kecil itu. Kemarian, duduk ang sipo. Dua-dua, mangawang tadi, baru dibarang, baru dimarahi. Tidak dimarahi standar tadi tempat yang ramai, tidak dihadik langsung di situ. Nah, saya baru setelah besar ini baru paham bahwa inilah dalam ayat kan disampaikan di hadis bahwa ya robahlah sesuatu itu yang buruk itu dengan cara-cara yang santun. Ya, robah cara-cara surat Ar-Ra'd itu ya Pak Ustaz, ya. Robah sesuatu itu dengan cara yang santun. Maka apa? Kamu nanti akan mendapatkan hasil yang baik. Ketika anak dibarangi, dimarahi, ditampik nerami, pastinya melawan. Kenapa? Dia malu, dia sadar. Nah, tapi dengan korena saja orang dulu, orang lama ngerti bahasa orang nak senang. Dengan tata, gelagat saja, nyola tak sepuluh. Wah itu tinggi bahasa musafah di orang Minang dulu, di antaranya. Kemudian sedikit lagi tuh ada petantang yang anomali. Artinya ini yang sampaikan agak berbeda secara zahirnya dengan apa? Dengan kenyataan. Ada yang agak itu kontroversi yang sering juga disampaikan orang, katakan ini sifatnya orang Minang kayak itu, pada nyata tidak itu yang sebenarnya. Taimpi nak di hati, tak kurang nak di luar. Nah, ada juga yang memplesetkan bahwa ini karakternya orang Minang yang culas, yang praktek orang Minang yang tidak mau mengalah. Padahal itu makna yang telah diplesetkan sebenarnya. Yang sudah disampaikan dalam ya taimpi nak di hati, tak kurang dan nak luar adalah bentuk-bentuk semangat untuk bangkit dari segala sesuatu permasalahan. Jangan sampai awak begitu dalam situasi pelit diam begitu saja, tapi berusahalah walaupun kamu masih kondisi sedang terpuruk, tapi yang berusaha itu tetap. Contoh yang dilakukan Bapak, inilah yang dilakukan oleh Buya Hamka. Beliau tak kurang tapi di luar. Walaupun beliau tak kurang bagian tahun-tahun dalam penjara, tapi keluar penjara, keluar tafsir Al-Azhar. Itu dibuktikan dengan cenderung dengan Buya Hamka seperti itu. Taimpi, walaupun kau berada sedang di bawah, maka usahakanlah upaya kamu berada di atas. Jangan sampai tetap diam, stuck di situ. Berubah, bangkit, maju. Itu motivasi orang Minang, Pak. Ya. Tapi sebagian malah mengatakan, itu bahasa culasnya orang Minang, karakternya begitu, tidak mau kalah, nah ingin menang saja. Itu bahasa menjatuhkan sebenarnya, tidaklah seperti itu yang sebenarnya. Ada kata-kata satu lagi Pak Ibu, tagang bajelo-jelo, kan buo badantian-dantian. Yang biasanya yang tagang itu kan itu yang berbunyi itu Pak kan, yang keras itu. Yang bajelo itu yang jatuh. Gitu. Tapi di Minang itu tagang bajelo-jelo, kan buo badantian-dantian. Apa yang tidak dimaksud dalam ini? Ini adalah dalam kita bermusyawarah. Tetaplah bisa tenang, ya, puasai diri. Dengannya, walaupun begitu panas ini suasana, walaupun kita tidak tidak senang dengan situasi, menggebu-gebu, tapi tenang, puasai diri. Nanti akan bisa ngambil keputusan dengan yang baik. Itu walaupun tegang tapi keluarkan. Bahasa tadi Puja Datuk malam itu kami sampaikan, walaupun harimau di dalam parit, kambing juga keluar. Sebagian mengatakan itu tidak munafik namanya itu, lain di lubung, lain di hati, lain di kantong, lain di buah betan. Maksudnya bukan ke sana, tapi nak pandailah kita menahan emosi, nak pandailah kita menahan amarah. Kamu juga disuruh demikian. Bahwa awak harus merubah, harus menahan emosi, amarah.
Malah kata Nabi kan itu, orang yang kuat itu adalah orang yang pandai menahan emosi, amarahnya, bisa taklukkan. Minang membuat pepatah seperti itu, Pak. Tahan emosi, tahan amarah supaya bisa melahirkan keputusan yang bernas. Selain Allah patang mau melalui itu, Pak. Cukup tuh, ada alhamdulillah. Cukup tuh. Sebenarnya banyak yang nak disampaikan Ibu. Jadi itu mungkin di antaranya kami ambil cuplikan-cuplikan. Ya mudah-mudahan dalam soal jawab kami bisa menjawab apa yang hendak tergurih-gurih di hati kita. Ya saling berbagi kita. Mungkin bisa jadi nanti Bapak, Ibu, Puan, Tuan sekalian menambah kami dan kami juga bisa menambah kalau mana yang kurang. Kalau kecil orang Minang saling tukuk menukuk, saling tambah menambah. Itu saja, mohon maaf kalau ada kata dan salah dan tak terletak pada tampilnya, mohon juga maaf kamu minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembicaraan itu. Saya cuma nak mengulas sedikit saja sebenarnya. Kita di Negeri Sembilan ini di bawah kerajaan perpaduan. Memang banyak program yang dah dilaksanakan. Kalau saya silap betul kan ya, semalam saya tengok belanjawan memperkasakan adat dah 1 juta lebih ya. Berpatih fest, aktiviti-aktiviti. Saya tidak menolak. Langsung saya tidak menolak. Dan saya ucap terima kasih banyak-banyak. Tapi itu yang paling mustahak untuk diambil berat, yaitu pembudayaannya, dokumentasinya cukup lemah. Ada diambil direkam apa semua dalam bentuk laporan, dalam bentuk jurnal, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk buku. Itu sangat penting untuk rujukan generasi yang akan datang. Ini kelemahan. Dan kemudian satu lagi kelemahan, saya boleh komen sebab saya tak ada jawatan apa-apa. Saya boleh komen. Dan rumah-rumah adat yang ada, memang ucap terima kasih dengan kerajaan negeri. Kemudian ada masjid-masjid yang sudah dibaiki. Tapi pembudayaannya, macam mana nak diajak masyarakat ke situ untuk dibudayakan, ini kelemahan besar. Ini kelemahan besar yang perlu diatasi. Sebab itu kalau dalam orang-orang Minang, dia ada dipanggil sebagai limbago. Limbago ni maknanya sistem adat. Kalau kita sistem adat pepatih kita, limbago nan 8 katanya. Dia ada ketua adat, dia ada ibu soko, dia ada bijak pandai, alim ulama, parit pagar. Ada parit, ada pagar, anak-anak muda. Lepas tu Tunku Tiga Sejerangan, peradilan adat, masyarakat beradat. Ini yang perlu kita fokus dalam tu. Bila tidak lengkap dalam tu, maka bila berabui jawatan ketua adat, maka sampai 12 tahun, 5 tahun, 3 tahun, ini masalah. Jadi oleh sebab itu yang saya katakan tadi, ini peranan Saudara Azman untuk balai adat atau sekolah adat kan nanti kita boleh hidupkan di situ. Dan Datuk Adat pun boleh menyumbang untuk mengenengahkan ilmunya yang ada di situ. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya panggil Saudara Rusdi, tuan-tuan dan puan boleh ke jamuan tu sambil ambil jamuan, sambil ambil air. Dan Saudara Rusdi akan teruskan apa yang nak disampaikan. Boleh minum di tempat masing-masing. Ada, saya tengok kuih kunci pun ada tu. Yang dalam bokeh apa tu tak tahulah apa benda. Ada air apa semua. Tuan-tuan dan puan jangan malu, ambil ya. Situ, lepas tu duduk tempat masing-masing. Kita dengar daripada Saudara Rusdi. Dipersilakan Saudara Rusdi untuk menyampaikan 20 minit juga, sebab kita nak peruntukkan 1 jam. Ya, ada banyak soalan daripada rakan-rakan yang nak bertanya. Silakan Saudara Rusdi. Ya, baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi jama'na fi hadha al-makan al-mubarak Walladhi khalaqana min dhakarin wa untha Waja'alana syu'uban wa qabaila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama ba'd. Yang paling utama sekali, marilah kita senantiasa bersyukur akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat, nikmat serta karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian selawat dan salam tentunya senantiasalah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Datuk, Pak Cik dan Mak Cik sekalian yang semoga kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali pada kesempatan ini tidak banyak yang bisa kami sampaikan, Pak Cik dan Mak Cik sekalian, karena jikalau sekiranya dibandingkan dengan dokter-dokter kita tadi, barangkali apa yang ada pada kami masihlah sangat jauh dengan apa yang mereka kuasai. Karena sesungguhnya kami bukanlah dosen, kami masih pelajar yang barangkali diberikan kesempatan oleh university untuk sedikit mengembangkan ilmu kami. Jadi barangkali andai kata nanti dari apa yang kami sampaikan ada silap, maka tentulah kami terlebih dahulu memohon maaf kepada puan dan tuan sekalian. Yang mana pada kesempatan ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Datuk tadi, kami akan mencoba menjelaskan satu ayat Quran saja, tak usah banyak-banyak, satu ayat saja. Namun kita akan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Barangkali selama ini kalau kita hendak memahami ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan merujuk kepada terjemah, kita akan merujuk kepada tafsir-tafsir, kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama kita. Namun bersamaan dengan itu, kadangkala ketika kita membaca kitab-kitab tafsir tersebut, sedikit sekali di antara ulama-ulama tersebut yang memfokuskan kajiannya pada gaya bahasa daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut, pada stylenya, pada uslubnya. Padahal Al-Quran sebagai sebuah mukjizat Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai sebuah kitab dengan menggunakan gaya bahasa, dengan menggunakan style yang sangat tinggi sekali. Bahkan barangkali sebagaimana yang kita ketahui Pak Cik, Mak Cik sekalian, ketika sekelas Umar bin Khattab saja dengan watak yang begitu keras, dengan sifat yang begitu tegas, ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, ia pun tersentuh. Bayangkan seorang Umar bin Khattab, namun karena dia paham dengan ayat-ayat Al-Quran, dia paham di mana letak keagungan ayat-ayat Al-Quran, di mana letak tingginya bahasa Al-Quran, itu menjadikan dia tersentuh, menjadikan dia terenyuh, sehingga ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang begitu indah tersebut menjadikan dia memeluk agama Islam. Ini membuktikan bahwasanya ayat-ayat Al-Quran ketika kita kaji dari segi gaya bahasanya memiliki makna-makna tersirat, berbeda dengan tafsir yang barangkali hanya sekedar mengkaji makna-makna luarnya saja. Namun ketika kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran melalui gaya bahasanya, kita akan mendapati makna-makna tersirat yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun karena pada kesempatan ini judul kita adalah berkaitan dengan adat istiadat, barangkali kami juga akan sedikit mencoba mengkorelasikan ayat-ayat Al-Quran dengan adat istiadat yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang mana pada kesempatan atau pada pagi hari yang berbahagia ini, kita akan berbicara atau kita akan sedikit mengulas, sedikit mensyarahkan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Agaknya ayat ini sudah sangat viral sekali, sudah sangat sering sekali kita dengar Pak Cik sekalian, yang mana Allah berfirman, ya ayuhan nas inna khalaqnakum
min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, jikalau sekiranya kita hanya mengkaji ayat ini melalui tafsir saja, maka kita hanya akan mendapati makna-makna luarnya saja, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua Allah menciptakan manusia itu dari dua jenis, ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian Allah menjadikan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Cukup ini saja. Namun ketika kita mengkajinya lebih dalam lagi, agaknya ada makna-makna tersirat yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Yang mana salah satunya, nanti kalau kita mengkaji ayat ini, kita akan mendapati bahwasanya Allah secara tidak langsung memerintahkan kita manusia untuk menjadi manusia yang beradat, manusia yang mempelajari adat, manusia yang memahami adat, serta mengamalkan ajaran-ajaran adat tersebut. Nah, Pak Cik dan Makcik sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Salah satu cara dalam mengkaji gaya bahasa di dalam Al-Qur'an itu ialah perlunya kita munculkan sebuah pertanyaan di benak kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih kata ini, memilih lafaz ini, dan kenapa tidak memilih lafaz yang itu? Di sini Allah Subhanahu wa taala memilih lafaz dzakari wa untha, yang secara terjemah bermakna laki-laki dan perempuan. Nah, kalau kita memahami secara tafsirnya maka selesai. Allah ingin menyampaikan bahwasanya manusia itu dilahirkan dalam dua jenis, ada laki-laki, ada perempuan. Namun di dalam bahasa Arab, laki-laki dan perempuan itu juga memiliki sinonim, memiliki persamaan kata. Sering juga digunakan kata mar'ah dan kata rajul. Laki-laki rajul dan perempuan mar'ah. Berbeda dengan pada ayat ini, ada dzakar wa untha, itu sama, secara terjemah sama. Dzakar sama dengan rajul, untha sama dengan mar'ah. Lalu pertanyaannya, kalau memang sama, kenapa Allah tidak mengatakan inna khalaqnakum mir rajulin wa mar'atin? Kenapa justru Allah menggunakan kata min dzakari wa untha? Ini sebuah pertanyaan Pak Cik dan Makcik sekalian, yang barangkali kalau kita membahas ini akan mengeluarkan sebuah makna yang barangkali jarang sekali dibahas oleh para ulama kita. Maka ternyata setelah kita merujuk kepada komus-komus, kepada pendapat para ulama, mereka mengatakan bahwasanya perbedaan antara al-dzakar wa rajul, untha dan al-mar'ah ialah ar-rajul itu ialah, atau al-dzakar itu ialah laki-laki secara fisik, laki-laki secara umum, artinya ia punya jenggot, punya kumis, dan ciri-ciri laki-laki lainnya. Begitupun dengan untha. Untha ialah perempuan yang menyerupai perempuan secara fisik saja, secara fisikal saja. Barangkali dia seperti yang kita ketahui. Namun kata ar-rajul dengan kata al-mar'ah itu lebih khusus, dia lebih signifikan. Artinya kata al-dzakar wa untha itu lebih sempit, lebih lapang maknanya daripada al-mar'ah war rajul. Nah, apa maknanya yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan di sini? Bahwasanya pemilihan kata dzakar wa untha ini, Allah ingin menyampaikan bahwasanya Allah menciptakan manusia itu sebagai sesuatu yang luas. Artinya memang secara fitrah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berbeda-beda, dia tidak signifikan pada satu bentuk saja. Artinya ada yang putih, ada yang hitam. Andai kata Allah menggunakan kata ar-rajul, maka signifikan pada satu sifat saja dia. Signifikan pada sifat pemberani, sifat laki-laki seperti yang kita ketahui, pemberani, bijaksana dan lain-lain sebagainya. Begitupun dengan al-mar'ah. Al-mar'ah itu fokus kepada sifat-sifat perempuan, misalkan penyayang, kemudian mengasihani dan lain-lain sebagainya. Namun ketika Allah menggunakan kata ad-dzakar wa untha, ini untuk menunjukkan bahwasanya manusia itu diciptakan bermacam-macam. Artinya kemudian bermacam-macam tersebut, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang
bijaksana, ada yang kurang bijaksana dan lain sebagainya. Ini untuk menunjukkan keberagaman manusia. Sehingga Allah ingin menyampaikan bahwasanya manusia itu memang secara fitrah dijadikan antara laki-laki dengan perempuan. Namun secara lebih luas lagi, Allah jadikan manusia itu bermacam-macam. Apakah itu secara latar belakang, secara pekerjaan, secara lain-lain sebagainya. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ada yang menarik pada kalimat ini di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan syu'uban wa qabaila. Seharusnya secara gramatikal Arab yang sebenarnya yang betul itu ya wa qabailan. Di sini hanya satu baris saja, qabaila. Seharusnya qabailan. Artinya ada satu baris yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara gramatikal Arab ini salah. Namun yang salah itu belum tentu tidak benar. Artinya ada makna yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, yaitu manusia yang banyak itu, manusia yang beragam itu haruslah berkumpul dia, haruslah saling bekerja sama dia, haruslah ia saling menyokong. Andai kata manusia yang beragam ini tidak saling menyokong, tidak saling bekerja sama, tidak saling berserikat, maka kehidupan ini akan terasa kurang sebagaimana kurangnya satu baris pada lafaz qabaila. Sebagaimana hilangnya, maka akan ada yang hilang pada kehidupan ini sebagaimana hilangnya satu baris pada lafaz qabaila. Maka secara tidak langsung, Pak Cik dan Makcik sekalian, Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya memerintahkan kita untuk bersatu, memerintahkan kita untuk bersuku-suku, memerintahkan kita untuk berbangsa-bangsa, dan otomatis memerintahkan kita untuk beradat, untuk memahami adat, untuk mempelajari adat, dan untuk mengamalkan ajaran-ajaran adat tersebut. Sehingga barangkali ada pernyataan-pernyataan dari sebagian daripada kita yang mengatakan bahwasanya adat itu bertentangan dengan agama. Ada pula dari malam kami sedikit berbincang dengan Datuk, ada yang mengatakan bahwasanya adat itu ribet, adat itu menyusahkan, adat itu menyulitkan. Misalkan dalam sebuah pernikahan, banyak dewasa ini atau pada zaman sekarang ini orang yang telah meninggalkan adat dalam sebuah pernikahan. Kenapa seperti itu? Karena menurut pandangan mereka adat itu menyulitkan, adat itu menyusahkan. Padahal jelas-jelas pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Allah lah yang menjadikan fitrah manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beradat-adat. Sehingga pernyataan-pernyataan seperti ini ada kalanya perlu dipermasalahkan. Barangkali sekian cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tuan-tuan dan puan, kita ada 1 jam. Saya tak ada nak mengulas apa-apa panel kita.